تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan kembali kajian kita di Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidz Abdul Qawi Al-Mundhiri rahimahullah taala, dan kita masuk di bab umirtu an nuqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Bab aku diperintahkan, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah itu begitu besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi manusia sampai manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian beliau menukilkan hadis an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wastukhlifa Abu Bakrin ba'dah, dan kemudian Abu Bakar menggantikan setelahnya, wa kafara man kafara minal Arab, dan kufur daripada mereka yang kufur dari kalangan orang Arab, yakni orang-orang Arab murtad. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, mereka murtad. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata li Abi Bakr radhiyallahu anhu, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, kaifa tuqatilun nasa, bagaimana engkau memerangi manusia? Kenapa engkau memerangi manusia? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, faqad asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah, maka terjaga dariku hartanya dan jiwanya kecuali dengan hak Islam dan hisabnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang itu dinilai berdasarkan zahirnya. Kalau dia zahirnya muslim, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian apa? Kemudian dia mengerjakan salat, maka terjaga dari kita hartanya. Tidak boleh hartanya diambil kecuali dengan apa? Haknya. Apa haknya harta? Zakat. Apa haknya harta? Muamalah. Yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai manusia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil, yakni dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Contohnya apa? Khida', menipu. Ghish, termasuk di dalam khida', yakni ngakali. Ghish, menipu. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami bukan bagian daripada kami. Maka harta di dalam Islam itu terjaga. Harta di dalam Islam itu terjaga. Enggak boleh diambil kecuali dengan apa? Kecuali dengan haknya. Apa haknya harta yang boleh diambil? Jual beli. Kemudian apa? Hibah. Kemudian apa? Wasiat. Kemudian apa? Hadiah. Kemudian apa lagi? Hibah, wasiat, hadiah, wakaf. Oh, nah, harta rampasan perang. Selain daripada itu tidak boleh diambil. Maka kalau tidak ada transaksi, berarti harta apa? Harta milik orang lain. Maka jangan biasakan apa? Do, aku nyileh yo tinggal baik. Dia yang ngomong, dia yang jawab. Izin, orangnya belum ngasih izin, sudah main pakai
pakai aja. Ini namanya tidak boleh. Baik. Kemudian wa nafsahu, dan jiwanya. Maka tidak boleh bagi kita untuk membahayakan jiwa. Dikatakan kaidahnya apa? La dharara wa la dhirar. Tidak boleh mendatangkan bahaya atau membahayakan. Kemudian illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Maka haknya harta boleh diambil dengan cara apa? Tadi dengan cara sebagaimana disebutkan. Zakat, kemudian apa lagi? Selain zakat, jizyah untuk orang-orang yang mereka tidak masuk Islam. Tapi kalau untuk muslim adalah apa? Zakat, kemudian tadi wakaf, hibah, dan seterusnya. Wa hisabuhu 'ala Allah, adapun hisabnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak bisa menilai batinnya seseorang. Kalau dia zahirnya muslim, hukumnya adalah apa? Muslim. Kalau yang dinampakkan kepada kita adalah hukum muslim, maka yang berlaku adalah apa? Kaidah seorang muslim. Tentang apa yang dia sembunyikan itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menegaskan bahwasanya seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah maka terjaga jiwanya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya kecuali dengan hak Islam. Padahal Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau ketika itu ingin memerangi kaum muslimin yang mereka tidak mau memberikan apa? Zakat. Maka faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, wallahi demi Allah, la uqatilan nasa, benar-benar aku akan memerangi manusia, man farraqa bainas salati waz zakati, mereka yang memisahkan antara salat dengan zakat. Kenapa? Karena salat dan zakat ini satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Kemudian beliau berkata, fa inna zakata haqqul mali, karena sesungguhnya zakat adalah apa? Haknya harta. Wallahi law mana'uni iqalan, demi Allah, kalau seandainya mereka menghalangiku daripada iqal, tali kekang, kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dahulu mereka bayarkan, mereka tunaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni zakatnya. Laqataltuhum ala man'ihi, benar-benar aku akan perangi mereka yang tidak membayarkannya. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala beliau berkata, fa wallahi ma huwa illa an ra'aitullaha, demi Allah, maka tidaklah dia kecuali aku telah melihat aku telah melihat Allah Subhanahu wa taala qad syaraha sadra Abi Bakrin lil qitali, telah melapangkan dada Abu Bakar untuk apa? Untuk memerangi mereka yang memisahkan antara salat dengan zakat. Fa'araftu annahu al-haqqu, dan aku mengetahui inilah yang paling benar. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka orang itu tidak cukup hanya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tidak cukup hanya dengan apa? Mengerjakan salat, tapi dia harus menunaikan hak daripada harta, yakni apa? Zakat. Maka di sini dalil bahwasanya apa? Iman itu tidak cuma sekedar apa? Ucapan. Iman tidak cuma sekedar qaulul la ilaha illallah. Iman itu apa? Dibuktikan dengan, iman itu adalah apa yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, amal perbuatan ini nggak bisa dipisah-pisahkan. Oh, saya nggak mau zakat, saya hanya mau sholat. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala beliau mengatakan apa? Demi Allah, aku akan memerangi mereka yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Kenapa? Karena zakat ini bagian daripada iman. Nah, maka ketika iman itu sendiri, contoh ketika ditanya apa itu iman, berarti masuk di dalamnya rukun Islam. Kalau dikatakan Islam sendiri, berarti masuk di dalamnya rukun iman. Tapi kalau dipisahkan Islam sendiri, iman sendiri, baru definisinya sebagaimana kita kenal kemarin di hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril bertanya, "Wa mal Islam?" Anta syahada an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Ini apa? Islam. Kemudian kalau ditanya wa mal iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini kalau ditanya pisah-pisah. Tapi kalau hanya ditanya apa itu Islam, berarti masuk di dalamnya rukun iman. Kalau ditanya apa itu iman, masuk di dalamnya rukun Islam. Maka di dalam hadis ini penjelasan iman itu adalah apa? Keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Apa amal perbuatannya selain daripada salat adalah zakat. Maka mereka yang memisahkan antara salat dengan zakat, pengennya sholat tok ora gelem bayar zakat, nah ini mereka yang berkurang imannya. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memeranginya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian kita masuk ke hadis yang kelima. An Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umirtu an nuqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yutuz zakah. Aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah, dan mendirikan salat. Maka tidak cukup hanya dengan ucapan apa? La ilaha illallah, tapi tidak mau mengerjakan salat. Karena itu salat bagian daripada apa? Iman. Salat bagian daripada iman. Sebagaimana Allah berfirman, sebentar, ana khawatir clear. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah Azza wa Jalla menyia-nyiakan iman kalian. Yani wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah Azza wa Jalla menyia-nyiakan iman kalian. Kata para ulama, makna imanakum di sini adalah apa? Salatakum, yani salat kalian. Maka salat itu bagian daripada apa? Iman. Karena itu kata para ulama Ahlussunnah mengatakan apa? Iman itu keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Mereka tidak sempurna keimanan seseorang kecuali apa? Terkumpul di dalam diri mereka tiga perkara ini. Gak bisa iman itu hanya apa? Ucapan, apa keyakinan dalam hati atau diucapkan, enggak. Tapi iman itu adalah apa yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Apa yang membedakan dengan orang-orang munafik? Apa yang membedakan dengan orang-orang munafik? Orang-orang munafik itu mereka tidak meyakini dalam hati, hanya apa? Mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan amal perbuatan. Maka hukum mereka adalah apa yang nampak. Karena itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya di sisi Allah. Kenapa? Karena hati itu sudah urusannya Allah Azza wa Jalla. Yang harus kita hukumi adalah apa? Zahirnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi siapa? Abdullah ibni Ubay ibni Salul. Zahirnya adalah Muslim, padahal dia adalah apa? Munafik. Zahirnya adalah Muslim, padahal dia adalah munafik. Karena itu ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian Nabi SAW beliau mengatakan wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat.
Maka harta yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ada haknya untuk menunjukkan apa? Keimanan kita. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menerima sedekahnya siapa? Qabil atau Habil? Qabil atau Habil? Qabil ya. Allah Azza wa Jalla menerima sedekahnya Qabil. Kenapa? Karena beliau mengeluarkan yang terbaik. Maka sedekah terbaik itu adalah apa? Sedekah yang kita keluarkan dari harta terbaik kita. Dan sedekah itu adalah apa? Disebut sebagai sedekah. Sedekah itu adalah apa? Tasdiq. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk jujurnya kita di dalam keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka yang bersedekah adalah mereka orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan mengganti apa yang mereka keluarkan. Dan bentuk jujurnya iman mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sedekah yang wajib itu adalah apa? Zakat. Sedekah yang wajib adalah zakat. Kemudian setelah itu baru sedekah yang sifatnya sunnah. Maka jangan sampai kita lupa untuk menunaikan sedekah yang wajib. Bahkan Nabi SAW katakan likulli dzati kabidin sadaqatun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap pemberian yang masuk ke dalam kabid, yakni lambung, itu disebut sebagai apa? Sedekah. Contoh, antum punya pohon. Kemudian pohon itu antum tanam, kemudian berbuah, kemudian dimakan oleh seluruh hewan, maka bagi antum sedekah. Bagi antum sedekah. Dimakan sama codot, bagi antum sedekah. Dimakan sama semut, bagi antum sedekah. Likulli dzati kabidin sadaqatun. Karena itu ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka janganlah kita bakhil dengan harta yang Allah Azza wa Jalla amanahkan kepada kita. Karena apa yang kita makan akan menjadi kotoran. Apa yang kita simpan akan menjadi rebutan. Tapi apa yang kita sedekahkan, inilah yang kekal lagi abadi, menemani kita di gelapnya pembaringan, yakni di alam-alam barzakh kita. Semoga Allah Azza wa Jalla lapangkan kita untuk bersedekah. Semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan kita daripada sifat kikir, bakhil, medit dan seterusnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa idza fa'alu", apabila mereka mengerjakan, yakni mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian mengerjakan salat, menunaikan zakat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa idza fa'alu, kalau mereka mengerjakan hal tersebut, asamu minni dima'ahum, terjaga dariku harta darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Yani kalau darah apa? Qisas. Darah haknya adalah apa? Qisas. Maka tidak boleh ditumpahkan kecuali apa? Qisas atau murtad dan seterusnya daripada hak-hak bolehnya seorang itu apa? Dihukum secara fisik. Dan hukuman fisik yang disebutkan di dalam Al-Quran, baik itu qisas, kemudian qat'ul yadi, sariqah, kemudian qat'ul murtad. Murtad bagaimana? Orang yang murtad itu tangan kanan dengan kaki kanan, tangan kiri dengan kaki kanan, tangan kanan dengan kaki kiri. Ini motongnya seperti itu. Dan ini adalah apa? Ijtihadnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Berdasarkan ayat la uqatti'anna aydiyahum wa arjulahum min khilafin. Kemudian aku akan potong tangan mereka dan kaki mereka dari sisi yang berlawanan. Ini murtad, orang yang murtad daripada agama, sebagaimana Fir'aun ingin menghukum siapa? Penyihirnya. Fir'aun berkata kepada penyihirnya, la uqatti'anna aydiyahum wa arjulahum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Aku akan potong tangan mereka
dan kaki mereka dari sisi yang berlawanan, kemudian aku akan salib mereka seluruhnya. Ini hukuman bagi apa? Orang yang murtad. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu hanya mengambil apa? Hukum motong tangan kanan dengan kaki kiri, tangan kiri dengan kaki kanan. Bagi mereka yang murtad daripada agama Islam. Nasallallahu alaihi wal afiyah wal a'yadu billah wal a'yadu billah wal a'yadu billah. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Kemudian harta zakat. Nah, maka harus paham tentang zakat. Contoh, zakat perniagaan bagaimana nisabnya? Haul. Kemudian haul dan nisab. Berapa nisabnya? 595 emas 85 gram. Itu nisabnya selama 1 tahun. Bagaimana menghitungnya? Modal ditambah keuntungan dikurangi daripada biaya operasional. Nah, kalau itu kok selama 1 tahun terpenuhi nisab 595 gram atau 85 gram, baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ini modal dikurangi modal dan keuntungan, kemudian dikurangi daripada biaya operasional, kemudian ketemu netonya. Nah, ini yang keluarkan apa? Zakatnya. Kalau tidak terpenuhi, maka apa? Tidak perlu dikeluarkan zakatnya, dan zakatnya hanya 2,5%. Diberikan kepada siapa? 8 asnaf. Bagaimana cara memberikannya? Dihitung kebutuhannya. Antum mengeluarkan zakat 20 juta. Bagaimana mengeluarkan zakat yang benar? Kalau di keluarga antum ada orang yang miskin, ada orang yang fakir, maka ditanya kebutuhannya berapa. Kebutuhannya 1 bulan 2 juta. Dia cuma bisa ngumpulin 1,5 juta. Berarti yang diberikan berapa? 500 dikali 12 bulan. Itu yang diberikan kepadanya. Nah, bisa difahami? Jadi cara memberikannya seperti itu. Nah, bukan 20 juta dicain ya. Dan usahakan apa? Usahakan zakat itu menjadi zakat yang bertumbuh, sebagaimana nasihat daripada Ustaz Erwandi hafizahullah ta'ala. Zakat yang bertumbuh. Ini menjadikan orang yang tahun ini kita berikan zakat, tahun besok itu dia sudah menjadi orang yang tidak menerima. Tahun besoknya lagi bahkan bisa jadi dia orang yang memberikan zakat. Kenapa? Yani dari uang itu bisa diputar. Nah, jadi jangan sampai uang itu adalah apa? Uang yang diberikan secara konsumtif. Jadi orang itu akan bergantung terus-menerusnya. Kalau bisa apa? Kalau bisa dijadikan berputar. Karena tujuan zakat adalah apa? Kemandirian finansial. Salah satu tujuan zakat itu adalah apa? Agar kaum muslimin itu apa? Punya kemandirian secara finansial. Boleh nggak zakat ditakdim? Boleh. Contoh, antum harusnya mengeluarkan zakat di bulan apa? Di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Nah, antum pengen mendahulukan takdim di bulan apa? Syawal. Antum melihat apa? Saudara-saudara antum, ada orang-orang yang mereka nggak punya. Nah, kemudian mereka membutuhkan biaya yang memang butuh. Contoh apa? Masuk pondok, atau biaya operasional, atau biaya yang sifatnya dadakan. Maka daripada mereka datang kepada antum untuk meminjam, berikan apa? Zakat. Nah, contoh dia butuh uang 2 juta untuk apa? Untuk biaya operasi. Maka keluarkan dari uang itu. Jadi dia nggak perlu meminjam, tapi apa? Ini adalah zakat. Jangan bilang ini zakat anak, pakai aja. Tapi antum bayar apa? Zakat. Ini boleh ditakdim namanya. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Ustaz Erwandi hafizahullah taala dalam fikih wakaf. Maka boleh mentakdim apa? Zakat.
Jadi belum waktunya sudah ditakdim. Kenapa? Karena adanya hajat kebutuhan. Contoh saudara antum itu benar-benar butuh. Dan antum tahu kalau dia minjam, dia nggak bakal bisa membayar. Bagaimana caranya? Bantu dengan itu. Zakatnya didahulukan. Wis ramang milih. Ini buat antum. Udah seperti itu. Itu apa? Zakat yang didahulukan karena adanya hajat dan kebutuhan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kemudian wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya di sisi Allah azza wa jalla. Maka ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum ajmain. Di sisi kita itu kita hanya sekedar menyampaikan. Kita tidak boleh apa? Menentukan. Kita tidak boleh apa? Menghisab manusia. Yang menghisab adalah apa? Allah azza wa jalla. Yang harus kita lakukan adalah justru apa? Hasibu anfusakum. Hisablah diri-diri kamu. Maka jangan sibuk dengan apa? Urusannya orang lain. Sibuklah dengan diri-diri kita. Karena orang lain itu yang menghisab Allah azza wa jalla. Maka perbaikilah diri kita, luruskan kembali niat kita, kemudian mohonlah kepada Allah azza wa jalla agar Allah azza wa jalla memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.